Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfonso Sacriano Fernando dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Katolik Sugih Pranoto. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah transportasi elektrik yang bertemakan mobil hybrid. Langsung saja kita mulai. Perkembangan teknologi transportasi saat ini semakin berfokus pada efisiensi energi dan pengurangan emisi gas buang. Kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil masih menjadi penyumbang utama pencemaran udara dan pemanasan global. Oleh karena itu, diperlukan inovasi teknologi yang lebih ramah lingkungan. Salah satu solusi yang berkembang adalah mobil hybrid, yaitu kendaraan yang menggabungkan mesin bensin dan motor listrik. Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar serta mengurangi emisi gas buang. Dengan adanya teknologi seperti baterai dan regeneratif braking, mobil hybrid menjadi langkah awal menuju penggunaan kendaraan listrik di masa depan. Nah, apa itu mobil hybrid? Mobil hybrid adalah kendaraan yang menggunakan dua sumber tenaga dalam satu sistem penggerak, yaitu mesin pembakaran atau biasa kita sebut dengan ICE (Internal Combustion Engine) yang umumnya berbahan bakar bensin atau diesel, dan motor listrik. Kedua sumber tenaga ini dapat bekerja secara bergantian maupun bersamaan untuk menggerakkan kendaraan, tergantung pada kondisi operasi seperti kecepatan dan bebannya. Secara sederhana, mobil hybrid merupakan kombinasi antara mesin bensin dan motor listrik yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar serta mengurangi emisi gas buang. Pada saat kecepatan rendah atau kondisi tertentu, kendaraan dapat menggunakan motor listrik saja, sedangkan pada kecepatan tinggi atau membutuhkan tenaga besar, mesin bensin akan ikut bekerja. Selain itu, mobil hybrid dilengkapi dengan baterai sebagai penyimpan energi listrik. Energi ini dapat diperoleh dari proses pengisian oleh mesin maupun melalui sistem regeneratif braking, yaitu pemanfaat energi saat pengereman yang biasanya terbuang secara sia-sia. Dengan sistem ini, mobil hybrid menjadi solusi yang lebih ramah lingkungan dibanding dengan kendaraan konvensional biasanya. Nah, komponen-komponen mobil hybrid. Di sini ada mesin bensin atau ICE. Mesin bensin berfungsi sebagai sumber tenaga utama seperti pada mobil konvensional. Mesin ini digunakan saat kendaraan membutuhkan tenaga besar, seperti saat melaju dengan kecepatan tinggi atau saat akselerasi. Selain itu, mesin bensin juga dapat membantu mengisi daya baterai pada beberapa sistem hybrid. Lalu ada motor listrik. Motor listrik ini berfungsi untuk menggerakkan kendaraan, terutama pada kendaraan pada saat kecepatan rendah atau saat kondisi ringan. Motor ini juga membantu mesin bensin saat dibutuhkan tenaga tambahan, sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih efisien. Lalu ada baterai. Nah, baterai ini digunakan untuk menyimpan energi listrik yang dibutuhkan oleh motor listrik. Energi ini dapat berasal dari mesin bensin atau dari proses regeneratif braking. Baterai pada mobil hybrid umumnya dapat diisi ulang secara otomatis tanpa perlu pengisian eksternal. Lalu ada inverter. Nah, inverter ini berfungsi untuk mengubah arus listrik searah dari baterai menjadi arus bolak-balik yang digunakan oleh motor listrik. Selain itu, inverter juga bekerja sebaliknya saat proses pengisian energi ke baterai. Lalu ada generator. Generator ini berfungsi untuk menghasilkan energi listrik dari putaran mesin bensin. Energi ini kemudian digunakan untuk mengisi baterai atau langsung disalurkan ke motor listrik. Lalu ada sistem transmisi. Sistem transmisi ini berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin bensin dan motor listrik ke roda. Pada mobil hybrid, transmisi dirancang khusus agar dapat mengatur kombinasi tenaga dari kedua sumber tersebut secara efisien. Nah, ini ada jenis-jenis hybrid. Yang pertama adalah hybrid seri atau series hybrid. Nah, pada sistem ini mesin bensin tidak langsung menggerakkan roda. Mesin hanya berfungsi sebagai penggerak generator untuk menghasilkan listrik. Kemudian listrik tersebut digunakan oleh motor listrik untuk menggerakkan roda. Nah, jadi pada sistem seri ini, mesin bensin atau mesin ICE ini hanya berfungsi untuk menggerakkan generator. Jadi dari energi mekanik ini akan diubah menjadi energi listrik yang akan disalurkan ke baterai. Nah, dari baterai ini akan disalurkan ke motor listrik untuk menggerakkan rodanya. Lalu ada hybrid paralel atau parallel hybrid. Pada sistem ini, mesin bensin dan motor listrik sama-sama dapat menggerakkan roda secara langsung. Keduanya bisa bekerja sendiri-sendiri atau bersamaan. Nah, pada sistem paralel ini, mesin bensin bisa digunakan untuk menggerakkan roda dan motor listrik ini juga bisa digunakan untuk menggerakkan roda. Jadi, dan mereka ini mesin bensin dan motor listrik ini bisa digunakan secara bersamaan untuk menambah akselerasi pada kendaraan. Lalu ada hybrid seri paralel atau series paralel hybrid. Sistem ini merupakan kombinasi dari hybrid seri dan paralel. Mesin bensin dapat menggerakkan roda secara langsung maupun menghasilkan listrik untuk motor listrik. Nah, pada sistem seri paralel ini, mesin bensin atau ICE ini
bisa digunakan untuk menggerakkan roda dan bisa digunakan juga untuk menggerakkan generator. Jadi dari energi mekanik ini bisa kita gunakan untuk roda dan bisa kita juga untuk menggerakkan generator. Lalu dari generator ini akan menghasilkan energi listrik yang akan disalurkan ke baterai, dari baterai akan disalurkan ke motor listriknya. Lalu ada plug-in hybrid electric vehicle. Nah, plug-in hybrid electric vehicle ini merupakan kendaraan hybrid yang menggunakan mesin bakaran dengan motor listrik serta baterai berkapasitas besar yang dapat diisi ulang melalui sumber listrik eksternal. Sistem ini memungkinkan kendaraan berjalan menggunakan tenaga listrik saja pada jarak tertentu sehingga lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Jadi pada sistem PIV ini baterai bisa di-charge melalui eksternal dan bisa juga di-charge melalui mesin ECE-nya. Jadi terdapat dua sumber. Lalu ada mild hybrid. Mild hybrid merupakan jenis kendaraan hybrid yang menggunakan motor listrik kecil untuk membantu kerja mesin pembakaran internal, terutama saat akselerasi dan start-stop. Pada sistem ini, motor listrik tidak dapat menggerakkan kendaraan secara penuh, melainkan hanya membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi konsumsi energi. Energi listrik pada baterai diperoleh dari ganti braking dan putaran mesin selama kendaraan beroperasi. Nah, mild hybrid ini hampir sama persis seperti hybrid paralel sistemnya. Nah, cara kerja mobil hybrid saat start atau kecepatan rendah. Pada saat mobil mulai berjalan atau berada pada kecepatan rendah, kendaraan menggunakan motor listrik sebagai sumber tenaga utama. Hal ini karena motor listrik lebih efisien dan tidak menghasilkan emisi, sehingga cocok digunakan pada kondisi stop and go seperti di perkotaan. Lalu saat kecepatan tinggi, ketika mobil melaju dengan kecepatan tinggi atau membutuhkan tenaga lebih besar, mesin bensin akan aktif untuk membantu atau menggantikan motor listrik. Pada kondisi ini, mesin bensin bekerja lebih optimal sehingga konsumsi bahan bakar tetap efisien. Lalu saat akselerasi, saat pengemudi menekan pedal gas, motor listrik dan mesin bensin akan bekerja secara bersamaan untuk menghasilkan tenaga tambahan. Hal ini membuat akselerasi menjadi lebih responsif tanpa boros bahan bakar. Saat pengereman atau regenerative braking, ketika mobil melakukan pengereman, energi kinetik yang biasanya terbuang akan diubah menjadi energi listrik melalui sistem regenerative braking. Energi ini kemudian disimpan kembali ke dalam baterai untuk digunakan kembali. Lalu ada mode operasi mobil hybrid. Yang pertamanya ada electric mode atau motor listrik, jadi mobil bisa berjalan hanya menggunakan motor listrik. Lalu ada hybrid mode atau mode kombinasi, jadi mobil mesin ECE dan motor listrik bekerja secara bersamaan untuk menggerakkan keempat rodanya. Lalu ada engine mode, hanya mesin ECE saja yang bekerja, motor listrik tidak bekerja. Lalu ada regenerative mode atau mode pengisian dari regenerative braking. Nah, kelebihan dan kekurangannya: kelebihan mobil hybrid, hemat bahan bakar, ramah lingkungan, emisi lebih rendah, suara lebih halus. Kekurangan mobil hybrid, harga mahal, perawatan lebih kompleks, dan baterai lumayan mahal. Nah, ini adalah contoh-contoh mobil hybrid. Ada Innova Zenix hybrid, Toyota Prius hybrid, Toyota Corolla Cross hybrid, dan Yaris Cross hybrid. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.